pandemi COVID-19 telah melumpuhkan banyak sektor dan membuat aktivitas di berbagai bidang kehidupan terganggu. Namun, jangan jadikan kesulitan ini menjadi hambatan untuk tetap produktif, berkarya, dan mencetak prestasi. Kunci untuk tetap produktif dan berprestasi itu ada pada kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Diharapkan sebagai pemuda Balikpapan tetap berkreasi dan berinovasi. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan di masa pandemi ini agar tetap berprestasi, antara lain memaksimalkan piranti atau fasilitas pendukung, meningkatkan soft skill, berdiskusi untuk menambah wawasan seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, mempelajari cara berprestasi seseorang dan jangan pernah takut dengan kegagalan. Sebagai generasi muda, diharapkan dapat menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas agar bisa terus produktif, kreatif, tetapi tetap aman dengan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sehingga kegiatan ini dapat mendukung untuk menciptakan generasi penerus yang cemerlang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Talkshow dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021 dengan judul Berkarya dan Berprestasi di Masa Pandemi, saya nyatakan dimulai. Kota Balikpapan di Kalimantan, Kota Makassar di Sulawesi, teruslah berusaha menjadi teladan, raih cita-cita dan prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya Bu ya, pantunnya. Tadi mau masuk cakep gitu tapi telat ya. Ibu Indira, terima kasih banyak atas sambutan dan pembukaannya siang hari ini untuk talk show memperingati Hari Anak Nasional, berkarya dan berprestasi di masa pandemi. Semoga pesan-pesan dari Ibu Indira tadi juga bisa bermanfaat untuk seluruh teman-teman yang sudah masuk di dalam room Zoom meeting ini, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube ya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan sedikit ya dari Ketua Umum KKPB Kota Balikpapan sebagai keynote speaker kita hari ini, Kak Sultan Nur Hidayatullah. Halo Kak. Halo Alivia, kembali lagi kita bertemu. Siap, gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Walaupun ini lagi bermasker, soalnya lagi di luar. Ah gitu, oke. Karena saya menempati tempat kakak ya. Kita Jadi saya keluar dari tempat saya. Iya, saya yang pakai tempatnya ya kak ya, mohon maaf. Oke, baik Kak Sultan, saya silahkan untuk memberikan sambutannya hari. Ya, terima kasih kakak moderator kita, Kak Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya guru kita, pembina kita, pembimbing kita, mewakili DPOP, ada Ibu Indira yang telah memberikan sambutannya di awal. Terima kasih kepada Ibu Indira telah hadir dan mewakili dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Dan juga kakak-kakak yang luar biasa menjadi narasumber di siang hari ini ya. Yang pertama yang saya lihat wajahnya ini ada Kak Rohan. Saya udah pernah ketemu Kak Rohan ini, karena dia juga sebagai salah satu duta anak Kalimantan Timur bahkan tingkat provinsi. Sehat ya Kak Rohania. Kemudian ada Kak Arkana, ini luar biasa, masih muda, masih kecil, bahkan mungkin yang paling muda di antara kita semua, tapi telah meraih beberapa prestasi yang membanggakan Balikpapan, bahkan keluarga dari Arkana juga. Dan juga ada Bang Andi Iqbal Hidayat, saya pernah ketemu juga di DCKI waktu itu, sempat kita ada acara apa gitu ya, bazar, Bang Andi mengantarkan beberapa jualan ketika itu. Luar biasa Bang Andi mewakili dari Forum Pemuda Disabilitas Kreatif atau FPDK ya. Oke, salam salut saya kepada semua narasumber dan juga yang saya banggakan tentunya para hadirin, para peserta di talkshow kedua kita ini ya. Karena ini yang kedua, yang pertama kemarin di Hari Anak, tepatnya di beberapa hari setelah Hari Anak itu kita udah ada talkshow juga yang fokus kepada kesehatan atau stunting. Kalau di sini kita fokus kepada prestasi. Karena tema prestasi ini menjadi sesuatu tema yang unik di tengah tantangan yang kita hadapi bersama, yakni di tengah pandemi ya. Di tengah pandemi tapi banyak sekali pemuda yang tetap meraih prestasi. Banyak sekali pemuda-pemudi, banyak sekali anak-anak kita di Balikpapan ini yang walaupun di tengah pandemi tetap meraih prestasi.
Dan tentunya kita akan berbagi, kita akan mendengarkan seperti apa sih yang dialami oleh narasumber kita, oleh Kak Rohan, Kak Arkana, bahkan Kak Andi Iqbal, yang forum pemuda disabilitas ini kan dibentuk ketika pandemi. Ternyata pandemi bukan sebuah tantangan yang membuat kita tidak produktif atau pasif, justru banyak sekali hal-hal yang terbentuk. KKPB pun, Komite Kreatif Pemuda Balikpapan pun terbentuk di tengah pandemi. Maka ini menjadi sebuah data, bagian dari data yang kita katakan bahwa walaupun pandemi banyak sekali hal-hal inovasi yang lahir di tengah-tengah kita. Ya, salam hangat saya untuk semuanya, tetap semangat. Mari kita simak inspirasi dari narasumber kita dan juga sharing tentunya. Nanti juga ada sesi tanya jawab di forum diskusi online kita hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sultan atas pengantarnya ya siang hari ini. Semoga hari ini teman-teman selain mendapatkan motivasi juga ilmu dari teman-teman narasumber, juga bisa nih ya lebih aktif dan bisa berkarya lebih banyak lagi tentunya selama masa pandemi ini. Saya sampai speechless ya, karena jujur saya bangga banget sama narasumber kita hari ini, seperti yang Bang Sultan bilang tadi ya, paling mungil nih, waduh paling mungil. Kita juga memperingati Hari Anak, jadi di sini ada Arkana juga yang saat ini baru lulus SD, naik SMP ini ya, dan prestasinya sudah banyak. Nanti kita akan kupas tuntas ya, kita pengen tahu karya apa saja yang sudah Arkana lakukan. Tentunya juga ada narasumber lainnya, Muhammad Rohan Listanto dan juga Kak Andi Iqbal Hidayat. Baik, kita akan lanjut untuk narasumber kita yang pertama ya. Kita akan langsung masuk ke sharing season kita yang pertama. Saya silahkan Rohan Listanto, boleh di open mic-nya dulu. Alif. Halo Rohan, gimana kabarnya Rohan? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya teman-teman peserta Zoom ya, Bapak Ibu undangan dan juga teman-teman organisasi yang sudah bergabung baik di Zoom maupun YouTube, saya perkenalkan sedikit dulu deh ya tentang Rohan Listanto. Ini nama lengkapnya Muhammad Rohan Listanto, biasa dipanggil Rohan ya. Atau mungkin ada panggilan sayang lainnya? Nggak ada ya, Rohan ya. Baik, Rohan menjadi narasumber kita pada hari ini dengan tema berkarya dan berprestasi di masa pandemi, di mana Rohan sendiri ini adalah Duta Anak Kaltim tahun 2020, juga menjadi Wakil Ketua Forum Anak Balikpapan untuk tahun 2019 sampai 2021. Berarti tahun ini sudah mau perpindahan periode ya, Rohan ya? Iya, benar Kak. Ya, oke. Masih ada rencana untuk melanjutkan lagi di forum anak atau usianya sudah bukan anak-anak lagi? Masih bisa setahun sih Kak. Masih bisa ya, masih bisa 1 tahun. Dan Rohan juga pastinya punya beberapa prestasi lainnya yang nanti akan dia sampaikan satu persatu ya. Karena saya nggak hafal, cuma Rohan yang hafal apa prestasinya dia. Baik Rohan, kita langsung mulai aja ya untuk hari ini dan semoga teman-teman di sini juga bisa menyimak atau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan, nanti kita akan kasih waktunya. Baik Rohan, gimana nih? Tadi saya sudah nanya kabar ya. Oke Rohan, boleh tahu usia kamu sekarang berapa dan kamu bersekolah di mana? Untuk saat ini usia Rohan 17 tahun Kak. Dan Rohan saat ini sekolah di SMK Negeri 4 Balikpapan, kelas 12 dan jurusan perhotelan. Oke, udah kelas 12 ya. Gimana nih selama sekolah online, apakah ada rasa-rasa yang ingin disampaikan dulu nggak sih? Atau mungkin apa sih yang membuat kamu sekolah online itu seru atau nggak seru? Kalau sekolah online ada seru, ada nggak seru juga sih Kak. Cuman belakangan ini juga guru-guru itu juga udah pada ngerti juga tentang teknologi. Kalau semester-semester sebelumnya itu kita jarang banget Zoom. Udah nggak ketemu teman secara langsung, terus juga nggak ketemu juga secara virtual. Dan untuk saat ini di semester baru di kelas 12 kan, karena kita juga lebih digenjot lagi kan untuk persiapan UKK dan lain-lain. Jadi kita lebih sering Zoom, jadi lebih sering ketemu teman-teman secara virtual dan itu
kayak menjadi rasa semangat kita sendiri buat sekolah online gitu. Seperti itu, Kak. Oke, ya. Sorry Rohan, suara kamu agak sedikit megatron. Apa mungkin karena faktor headsetnya atau bagaimana ya? Kalau ini Kak gimana? Masih kayak agak kayak bahasanya tuh kresek-kresek gitu loh, Rohan. Atau mungkin nggak pakai headsetnya bisa nggak ya, biar lebih jelas? Coba ya, Kak ya. Iya, coba. Izin sebentar ya, Kak. Iya, boleh. Headsetnya bisa nggak ya, biar lebih jelas? Tes, kalau ini gimana, Kak? Oke, lebih better ini Rohan. Baik, Kak. Oke, ya sampai mana ya kita tadi? Sampai sekolah online, Kak. Iya, jadi menurut Rohan mungkin ada senang dan ada sedihnya ya kalau udah sekolah online ini, apalagi nggak ketemu sama teman-teman ya. Jadi lebih kayak wah, semangatnya walaupun masih ada semangatnya tapi tidak penuh ya semangatnya. Oke, Rohan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Udah ngebahas terkait sekolah online, sekarang juga Rohan sudah kelas 12 ya. Mungkin di sekolah kan dulu banyak banget nih kegiatannya. Rohan OSIS? Iya, Rohan OSIS, Kak. Ya, mungkin selain kegiatan sekolah online ini, apa aja sih kegiatan-kegiatannya Rohan? Ya, jaringannya. Kegiatan selain sekolah online, dan gimana sih cara kamu itu menjalankan kegiatan tersebut? Karena kan ini lagi pandemi ya. Boleh dong di-sharing? Alif, mohon maaf Kak, tadi agak sedikit terputus suaranya Kak. Oke, sekarang bagaimana? Udah baik lagi Kak. Udah aman ya. Oke Rohan, pertanyaannya dari saya, bagaimana sih kamu menjalankan kegiatan-kegiatan kamu selain di luar sekolah online? Ini kan mungkin dulu Rohan aktif ya di sekolah dengan kegiatan-kegiatannya. Nah sekarang sudah pandemi, mungkin juga ini sudah mau berjalan 2 tahun pandeminya. Bagaimana nih cara kamu menjalankan kegiatan-kegiatan di luar sekolah? Baik Kak, jadi kalau misalnya Rohan menjalankan kegiatan-kegiatan di luar sekolah ini, tentunya sama sekali tidak mengganggu kegiatan Rohan di dalam sekolah. Contohnya dalam pelajaran dan lain-lain itu benar-benar tidak mengganggu sama sekali. Dan karena Rohan kan ikut forum anak nih, ikut forum anak juga benar-benar kemauan Rohan sendiri. Dan Rohan juga ngejalanin enak gitu, karena emang udah sesuai sama passionnya Rohan. Dan kalau untuk membagi antara kegiatan di dalam sekolah dan di luar sekolah itu menurut Rohan gampang-gampang susah sih Kak, tapi lebih banyak gampangnya karena biasanya kegiatan-kegiatan di luar sekolah, contohnya kegiatan forum anak itu biasanya dilakukan di weekend, di Sabtu atau Minggu. Jadi itu sama sekali tidak mengganggu kegiatan Rohan di sekolah. Dan juga kalau tugas sekolah kan deadline-nya agak lumayan panjang tuh, jadi benar-benar nggak mengganggu kegiatan di luar sekolah Kak, seperti itu. Oke, ya sorry ya Rohan, tadi ada trouble sedikit. Mungkin untuk partisipan boleh untuk nggak share screen ya. Oke Rohan. Mungkin ada nggak sih menurut kamu rasa-rasa kayak susah banget sih ngejalanin kegiatan di luar rumah karena pandemi gini? Ada nggak sih kamu pernah kepikiran untuk nggak berkegiatan?
Kalau susah di situasi pandemi ini sama sekali nggak susah sih Kak, karena kan di situasi pandemi seperti ini kegiatan-kegiatan lebih banyak dialihkan ke online. Jadi Rohan dan teman-teman yang lainnya juga bisa ngelaksanain kegiatan itu dari rumah aja, dan itu sama sekali lebih memudahkan. Dan untuk kalau misalnya ada rasa untuk nggak berkegiatan itu sama sekali nggak ada sih Kak. Jadi walaupun offline ataupun online tetap semangat. Karena kan kita ada di organisasi, ada di forum itu kan udah berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas. Apalagi kan di forum mana jabatannya 2 tahun. Jadi Rohan dan teman-teman harus menjalankan komitmen itu sampai jabatan selesai Kak. Oke, jadi istilahnya masih semangat lah ya, walaupun Ya, hanya masih, dari Kak. rumah saja ya. Oke, baik Rohan, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, menurut Rohan sendiri, di masa pandemi ini kan kita bisa berkarya dan berprestasi ya. Kira-kira berkarya dan berprestasi versi Rohan itu gimana? Oke Kak, jadi di situasi pandemi ini kita lebih bisa untuk berkarya dan berprestasi walaupun di situasi seperti ini. Dan sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berkarya di situasi pandemi ini. Dan tentunya dengan karya tersebut bisa membuahkan prestasi juga buat kita. Dan di situasi pandemi ini, Rohan karyanya lebih ke sosial media Kak. Jadi Rohan ada bertiga sama teman itu Rohan sama teman-teman membuat podcast di Spotify. Jadi itu jadi kan kita saat itu satu sekolah dan itu kita coba sharing tuh gimana sih ceritanya anak sekolah itu gimana coba kita tuangin tuh dalam sebuah podcast. Jadi apa yang kita rasain kita keluarin. Dan itu secara nggak langsung kayak mewakili apa yang Rohan punya gitu Kak. Jadi lebih ke sharing dan itu sharingnya Rohan rasa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah karya juga. Dan juga Rohan ada membuat beberapa video Kak dan itu videonya video edukasi juga dan itu Rohan berharap videonya dapat menjadi inspirasi untuk para anak-anak pemuda di Kota Balikpapan. Dan juga di situasi pandemi ini nggak boleh melarutkan semangat kita untuk terus mengikuti lomba-lomba yang ada. Dan banyak banget lomba-lomba di situasi pandemi ini. Dan alhamdulillah kemarin Ron ada ikut lomba video, itu yang diadakan oleh Forum Anak Nasional. Dan alhamdulillah Rohan juara 1. Dan prestasi terbaru Rohan di tahun ini adalah di bulan Februari 2021. Dan alhamdulillah Rohan mendapatkan gelar Putra Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Jadi walaupun di situasi pandemi seperti ini nggak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya dan berprestasi. Karena dengan karya dan prestasi yang kita buat saat ini akan menjadi privilege atau personal branding kita buat ke depannya. Seperti itu, Kak. Oke, keren ya. Walaupun kita hanya dari rumah saja, kita tetap berprestasi. Tadi Rohan sebagai apa? Duta lingkungan ya? Ya, benar Kak, Duta Lingkungan. Duta lingkungan, terus juga tadi juara lomba ya. Kalau tadi saya dengar Rohan ada buat video-video edukasi. Nah, video edukasi yang seperti apa aja sih yang Rohan buat nih dan Rohan pasti share di media sosial? Kalau video edukasi lebih ke Kak, kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Dan juga Rohan ada buat video juga tentang perbedaan antara sekolah online dan sekolah offline. Dan juga yang Rohan buat itu yang jadi juara di Forum Anak Nasional itu tentang dampak positif dan negatif masa pandemi bagi anak-anak di Indonesia. Dan itu buat teman-teman yang mau lihat videonya bisa cek di Instagramnya Rohan. Wah, keren banget nih. Langsung nih buat teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube tuh boleh banget ya kepoin sosial medianya Rohan. Di mana tadi Rohan? Boleh diulang lagi? Instagramnya di Rohan LSTNT _ Kak. Nah, ya agak susah ya, tapi semoga ketemu ya, karena banyak followersnya ya Rohan ya.
Jadi kalau di search langsung paling atas tuh. Oke, Rohan, mungkin kita ke ini ya, pertanyaan selanjutnya sebelum nanti kita lanjut dulu ke narasumber kita yang lain. Nah, Rohan sendiri kan tergabung di Forum Anak. Boleh tahu nggak sih Rohan ini di Forum Anak udah berapa lama ya jadi pengurus? Kalau di Forum Anak, Rohan sebagai wakil ketua Forum Anak, Kak. Sebagai wakil ketua Forum Anak, sudah berapa lama menjadi pengurus? Apakah saat Rohan dari SD atau mungkin baru-baru aja gabung di Forum Anak? Kalau bergabung di Forum Anak udah dari kelas 3 SMP, Kak. Udah mulai 3 SMP ya? Berarti ini Iya. sudah kurang lebih 2 atau 3 tahun ya? Iya. Juga Oke, keren. Dan dari Rohan sendiri nih kita masuk ke Forum Anak dikit ya, biar kita tahu nih Rohan kan masuk di Forum Anak. Nah, kira-kira apa aja sih kegiatan-kegiatan dari Forum Anak dan apa yang sudah dilakukan Forum Anak memperingati Hari Anak Nasional ini? Mengikuti lomba-lomba yang ada. Jadi udah banyak banget kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Balikpapan. Dan untuk di masa pandemi ini, kegiatan Forum Anak juga masih tetap banyak dan tidak berkurang. Jadi kita ada mengadakan live sharing session, terus juga mengadakan webinar, dan juga kita ada melakukan siaran radio di KPFM Kota Balikpapan. Dan tentunya di situ kita membahas tema-tema yang menarik dan tentunya dapat diterima oleh anak-anak. Dan juga di situ kami mendatangkan para narasumber yang berkompeten. Dan untuk Hari Anak Nasional tahun 2021 ini, Forum Anak Balikpapan mengadakan kegiatan lomba video. Jadi itu lomba video kreatifnya dapat diikuti oleh seluruh anak di Kota Balikpapan dan itu benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Dan lomba videonya itu kami mengangkat tema Suara Anak Kota Balikpapan di masa pandemi. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita sebagai anak tuh harus berperan dalam pembangunan Kota Balikpapan. Dan kita sebagai anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi. Dan jadi di sini kami membuat lomba ini supaya hak kita sebagai anak, hak partisipasi kita dapat terpenuhi. Dan semoga apa yang disuarakan anak-anak di Kota Balikpapan dapat didengar oleh pemerintah Kota Balikpapan dan dapat direalisasikan. Seperti itu, Kak. Wah, boleh ya. Keren banget ini kegiatan-kegiatannya. Boleh nggak sih Rohan, kira-kira siapa tahu nih yang masuk Zoom atau di YouTube pengen gabung di Forum Anak tuh boleh nggak? Atau bagaimana caranya? Dijelaskan deh secara rinci. Tapi karena saya tahu bocoran nih, kayaknya Forum Anak lagi open recruitment ya. Boleh deh dijelasin sedikit, Rohan? Iya, benar banget, Kak. Jadi, Forum Anak Kota Balikpapan lagi open recruitment untuk periode 2021-2023. Dan pendaftaran sendiri udah kita buka selama seminggu lebih, Kak. Dan kebetulan besok adalah hari terakhir untuk pendaftaran Forum Anak Balikpapan. Dan itu nanti infonya kalian bisa cek di Forum Anak BPN. Dan untuk yang bisa join di Forum Anak itu persyaratannya usianya sekitar 12 sampai 17 tahun. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 17 itu tidak bisa bergabung di Forum Anak. Karena usia anak menurut undang-undang itu di bawah 18 tahun. Dan juga persyaratan berikutnya berdomisili di Kota Balikpapan. Dan juga nanti saat bergabung di Forum Anak akan ada beberapa seleksi, yaitu seleksi berkas, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara secara online. Dan kebetulan besok adalah hari terakhir pendaftarannya, jadi buat teman-teman yang mau ikutan Forum Anak bisa tuh dicek IG-nya di @forumanakbpn. Dan di situ ada posternya, infonya lengkap, seperti itu, Kak. Ini saya habis cek-cek Instagram Forum Anak nih, ternyata besok sudah hari terakhir untuk pendaftaran Forum Anak ya. Wah, mungkin bisa nih gabung di Forum Anak dan berkarya dan berprestasi juga seperti Rohan dan teman-teman lainnya ya. Oke, Rohan, sebelum saya masuk ke narasumber selanjutnya nih, mungkin ada lagi nggak sih
sharing atau tips buat teman-teman semua dari Rohan untuk menjalani kegiatan-kegiatannya di masa pandemi tanpa perlu khawatir dan juga tetap bisa berkarya dengan percaya diri. Boleh nggak dikasih sedikit aja? Oke Kak, jadi kalau tips dari Rohan untuk dapat berkarya dan berprestasi di masa pandemi ini ya kita sebagai manusia pasti dikaruniai oleh kelebihan dan kekurangan. Dan setiap kelebihan kita itu kan pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang kelebihan di edit video, terus ada di public speaking. Dan itu kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu coba kita karyakan aja, coba kita tuangkan melalui media sosial. Dan itu siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan juga banyak mungkin teman-teman nanti yang terinspirasi dan tertarik untuk membuat juga. Dan juga kalau untuk situasi pandemi ini ya kita sebisa mungkin untuk terus belajar ya Kak. Kan banyak banget nih webinar-webinar yang diadain oleh organisasi atau forum-forum lainnya dan itu juga banyak banget ilmu-ilmu yang dapat kita dapatkan dan juga dapat bermanfaat. Jadi dari webinar-webinar tersebut juga kita bisa mendapat ilmu dan itu bisa kita share lagi kepada teman-teman yang lainnya. Jadi ilmu yang kita dapatkan juga dapat kita sebarkan ke teman-teman kita juga sebagai amal buat kita juga, sebagai kegiatan positif juga bagi kita. Dan juga supaya lebih nyaman untuk berkarya dan berprestasinya, saya Rohan lebih menyarankan untuk ikut organisasi gitu Kak, contohnya kayak forum anak dan organisasi lainnya. Karena di organisasi itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan dapat pengalaman. Dan juga Rohan bisa seperti sekarang ini juga karena bergabung di organisasi. Jadi kalau tanpa ikut organisasi mungkin Rohan nggak bisa sampai di titik ini. Jadi selagi ada kesempatan ya coba diambil aja karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kesempatan yang kita ambil saat ini bakal bermanfaat untuk kita ke depannya. Seperti itu Kak. Wah, keren sekali Rohan. Nih, saya kasih tepuk tangan ya, tepuk tangan online dari sini. Boleh ramein tim tepuk tangannya. Keren banget Rohan ya. Oke, Rohan jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal lanjut bincang-bincang lagi ya. Jika waktunya sempat, karena nanti terakhir akan ada sesi question and answer. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau nanya sama Rohan. Ya, Rohan terima kasih banyak ya. Nanti kita kembali lagi. Dan selanjutnya saya sapa dulu Kak Andi Iqbal. Halo Kak. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sapaannya apa Kak? Kak Andi atau Kak Iqbal nih? Atau Kak Hidayat? Biasanya dipanggil di sekolah Iqbal Kak. Oh gitu, oke berarti sapa akrabnya Kak Iqbal ya? Iya Kak boleh. Iqbal, sekarang ini masih usia pemuda pasti ya? Iya, masih 25. Ya? Masih. Masih masuk pemuda ya? Udah kelihatan dari mukanya muda nih. Oke Kak, asli ya orang Balikpapan, tinggal di Balikpapan? Iya, tinggal di Balikpapan. Kalau aslinya enggak, karena kelahiran Surabaya. Oh gitu. Iya. Merantau ya Kak? Iya, alhamdulillah. Oh merantau, luar biasa. Merantau ke sini aja Kak, nggak apa-apa. Karena pemudanya di sini maju-maju. Salah satunya kayak Kak Iqbal ini ya. Iya. Oke, Kak Iqbal ini langsung kita hadirkan dari Forum Pemuda Disabilitas Kreatif, benar ya Kak ya? Forum Pemuda Disabilitas Kreatif, betul. Ya, FPDK ya, kita singkat aja FPDK. Nah, boleh mungkin Kak dijelaskan dulu, diperkenalkan dulu FPDK ini apa ya, karena kalau misalnya kita udah dengar kata-kata disabilitas itu adalah orang-orang terpilih istimewa nih yang kita pikirkan. Boleh dijelaskan dulu, diperkenalkan dulu ke kita semua FPDK itu apa? Ya, sebelumnya selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Andi Iqbal Hidayat, kelahiran Surabaya 11 Agustus 1996. Nah, saya di sini adalah Ketua Forum Pemuda Disabilitas Kreatif Kota Balikpapan yang baru aja dibentuk pada tahun ini 2021. Alhamdulillah di Balikpapan
sudah ada namanya Forum Disabilitas ini, karena Forum Pemuda Disabilitas Kreatif ini adalah bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi pemuda khususnya dan disabilitas. Jadi seperti itu. Jadi pemuda-pemuda disabilitas kreatif Balikpapan itu udah ada wadahnya untuk ditampungkan karena kreatif, pemuda, dan disabilitas. Jadi cakupannya lumayan luas karena kreatif itu banyak artinya seperti itu, Kak. Jadi pemuda disabilitas kreatif ini adalah untuk menampung aspirasi teman-teman kita, khususnya yang disabilitas, untuk mengembangkan bakat, minat, biar bisa hidup mandiri. Seperti kalau orang lain itu normal seperti itu, Kak. Oke, berarti sudah jelas sekali ya Kak bahwa FPDK ini juga tujuannya dibangun untuk bisa memberikan wadah untuk teman-teman kita yang disabilitas ya. Iya, Keren betul. banget. Nah, ini memang sebenarnya agak kurang terdengar ya Kak, karena banyak juga yang berpikir kalau disabilitas itu ya nggak bisa apa-apa gitu loh, walaupun dia memiliki kekurangan ya mau ngapain gitu ya, tapi ternyata di Balikpapan ini ada Forum Pemuda Disabilitas Kreatif, di mana ini adalah wadahnya sekali. Oke, kalau Kak Iqbal sendiri sebagai ketua ya Kak di FPDK ini? Iya, sebagai ketua. Angkatan pertama berarti. Angkatan pertama, oke. Iya. Kak Iqbal di angkatan pertama, berarti ini periodenya sampai tahun berapa Kak? Sampai 3 tahun ke depan, Kak. 3 tahun, baru dibentuk ya? Iya, baru dibentuk pada tahun banget. 2021. Iya, alhamdulillah. Tetap ada ini ya Kak, tetap ada progresnya walaupun lagi pandemi ya Kak. Iya, benar. Belum ada ya. Kalau progres kita lagi penyusunan yang namanya itu Kak, kita penyusunan kafe disabilitas. Kalau ada teman-teman yang kemarin sempat viral di TikTok di daerah Bandung namanya kafe yang dimana isinya itu teman-teman kita tunarungu. Nah, kita mencoba untuk membuat itu salah satunya di Balikpapan. Kita lagi ada progres menuju ke sana. Ya, minta doanya juga buat teman-teman. Semoga berhasil. Jadi ini progresnya mau bentuk kafe disabilitas ya Kak? Itu iya. Kira-kira jadi nanti lokasinya ada di mana Kak? Nah, itu kita masih lagi proses penyusunan Kak. Jadi masih bertahap. Masih memang ini ya Kak ya, perencanaan dulu ya? Iya. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih Kak, tadi kita udah tahu ya perkenalan dari FPDK itu sendiri apa, juga bagaimana tujuannya. Nah, mungkin ini karena sambil penyusunan juga ya, perencanaan, kira-kira ada nggak sih Kak yang sudah terpikirkan untuk program-program di FPDK ini? Oh ya, seperti yang saya sebutkan tadi kan tujuannya ini sebenarnya selain membimbing teman-teman kita disabilitas yang lain, kita juga ingin menginklusikan Balikpapan seperti itu Kak. Jadi kedepannya kemungkinan bakalan ada program-program dari kita yang kita udah susun yang akan siap kita luncurkan itu adalah namanya juru bahasa isyarat. Jadi kita akan membentuk volunteer juru bahasa isyarat. Biasanya kalau teman-teman lihat di televisi itu yang ada di bagian bawah, nah itu kita nanti akan bikin volunteer di Balikpapan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita tunarungu atau tuli yang lagi membutuhkan juru bahasa isyarat pada acara apa gitu, kita insya Allah akan membuat pelatihannya itu dibuka untuk semua masyarakat Balikpapan khususnya, tidak ada golongan apa-apa. Jadi khusus untuk juru bicara bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, dan walaupun di usia 16 tahun bisa ya Kak ya? Bisa, asalkan ada mau, ada niat. Seperti itu. Mantap ya. Wah, itu ditunggu banget sih. Kayaknya saya juga tertarik gitu Kak ya. Keren ya, maksudnya kayak kita juga walaupun memang kita punya teman-teman yang kekurangan, misalnya punya kekurangan, tapi kita bisa membantu. Yang penting asal niat kita aja ya. Karena yang Alivia tahu bahasa isyarat itu ini Kak. Iya, I love you kali ini ya. Iya Kak. Nah itu kan taunya juga nonton di film It. Di It ya. Lain. Di gimana? Film hantu. Pengabdi Setan. Astagfirullahaladzim. Itu kan adanya
nggak bisa bicara ya Kak. Jadi Iya. kita tahu ini tandanya ternyata I love you I gitu. love Mungkin you. Kak Iqbal boleh nggak sih sedikit dipraktekkan perkenalan namanya Kakak aja gitu, pakai bahasa isyarat? Boleh perkenalan nama aja dulu Kak ya? Boleh, silakan. Boleh. Karena saya memakai, kan kalau di bahasa isyarat itu ada dua namanya. Sekalian memperkenalkan sedikit ya. Ada dua, ada namanya SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, dan ada Bisindo. Bisindo ini ya biasanya dipakai untuk kalau kita itu bahasa daerah anak. Jadi Bisindonya orang Surabaya, orang Balikpapan itu beda seperti itu. Jadi kalau SIBI ini digunakan untuk sekolah, pendidikan di status-status yang formal seperti itu. Jadi kita pakai yang CB dulu ya, karena background saya juga guru. Jadi saya pakai CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Oke. Pertama itu nama Kak. Ini jari kanan dan kiri itu sama kayak bentuk. Ini diketukkan 2 kali. Diketukkan 2 kali. Terus ini nama saya. Nama saya I K B A L. Nah, jadi harus cepat. Iqbal. Seperti itu. Oke, gitu ya, sedikit contoh ya. Iya, Kayaknya saya bisa juga deh. Di sini ya Kak? Di kanan, tangan kanan membentuk ini, tangan kiri juga sama membentuk ini. Membentuk 2. Gitu. Oke, jadi di sini gimana tangannya Kak, gini ya? Tangan kiri-kirinya Kak, kirinya sama yang kayak tangan seperti kiri. Iya, kanan kiri sama, kanan kirinya sama membentuk 2 gini dulu. Terus nanti diketukkan barengan. Diketuk barengan gini. Oke, baru nama saya. Iya. Ini A ya Kak? A seperti ini. Oh gini. Kayak memeras santan, kayak memeras santan ya benar. L I V I A. I see. Wah, saya bisa juga nih dikit-dikit ya. Keren. Oke, mungkin selain program tersebut ada lagi nggak Kak program dari FPDK yang sedang direncanakan ini? Iya, yang sedang direncanakan juga ini saya juga mempromosikan lagi pada tanggal 3 Desember itu adalah Hari Disabilitas Internasional seperti itu. Jadi kita akan merayakan Hari Disabilitas itu dengan acara-acara unjuk bakat khususnya untuk para pemuda-pemudi. Jadi kita mencoba untuk kalau istilahnya kalau dulu ada Indonesia Mencari Bakat, nah kita mencoba itu untuk di Balikpapan. Kalau kita bisa berhasil di Balikpapan, kita mencoba untuk lebih luas lagi mungkin se Kalimantan Timur. Karena mumpung ini kan lagi online, jadi saya rasa kalau online itu tidak terlalu makan biaya untuk mengundang peserta seperti itu. Jadi kalau kita Balikpapan berhasil, kita mencoba untuk se Kalimantan seperti itu Kak. Itu insya Allah nanti pada Desember tanggal 3 Desember. Oke, wah nanti kita bakal ikut ngeramaikan ya Kak, nanti jangan lupa di-share aja nih. Keren banget, tanggal 3 September. Bisa tuh di-note nih teman-teman, siapa tahu mungkin ada yang mau gabung untuk lihat juga ya, bagaimana kandidat-kandidat Balikpapan Mencari Bakat ya Kak ya? Iya, khususnya untuk disabilitas Kak, jadi kita menampilkan bakat-bakat disabilitas. Keren banget itu ya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini menurut Kak Iqbal sendiri, kita masih sesuai sama tema ya. Tadi saya juga tanyakan ke Rohan, bagaimana sih berkarya dan berprestasi di masa pandemi ini versi Kak Iqbal? Iya, kalau berkarya dan berprestasi di masa pandemi seperti ini, kita tahu pandemi ini adalah kita mengalami kesusahan semua, ya kan? Tapi kita tidak cuma melihat kesusahannya, kita bisa berkarya, bahkan berkarya dan prestasi lebih luas lagi. Kalau Kak Rohan tadi kan kita sudah tahu dia berprestasi di Balikpapan sebagai duta lingkungan tadi ya kan. Justru masa-masa pandemi seperti ini adalah informasi semua perlombaan, karya kita bisa dieksplor lebih luas lagi karena ya itu tadi masa pandemi ini kan kebanyakan online, jadi banyak kita bisa belajar dari Jawa mulai mengeluarkan itu. Kalau kita tidak kita lihat sisi positifnya masa pandemi, mungkin ya itu informasi lebih
kita dapat lebih luas lagi, lebih luas. Mungkin kalau kita tidak ada pandemi, mungkin kita tidak bisa mengikuti acara-acara nasional yang lewat online, mungkin seperti itu. Jadi ya kalau kita lihat sisi positifnya dari masa pandemi ini, karya apapun itu lebih luas lagi untuk di-share karena kita udah di rumah, terus banyak informasi yang udah mulai kita dapat dengan cepat dan gampang seperti itu. Jadi oh ya, asalkan kita berkarya dan berprestasi apa yang kita senangi seperti itu. Karena kan supaya imun kita tidak turun seperti di masa pandemi, yang penting senang dulu apa yang kita lakukan, insya Allah karya dan prestasinya akan menyusul. Gitu ya. Iya betul, apalagi di pandemi ini memang kita harus menjaga imun ya Kak. Jadi ya Iya, kalau misalnya pun pemuda-pemudi sekarang nih kalau kita lihat hobinya ya kalau di rumah aja suka scroll TikTok Iya. atau buat TikTok gitu ya. Tapi tetap dalam konteks yang kalau bisa positif ya. Positif. Terus juga tetap menyenangkan lah seperti itu. Iya. Keren banget nih versinya dari Kak Iqbal nih ya. Mungkin kalau dari Kak Iqbal sendiri selama pandemi ini juga ada nggak sih Kak beberapa hal yang kakak lakukan misalnya di media sosial kakak atau mungkin kakak pernah buat suatu live Instagram maybe terkait sharing-sharing gitu yang Kak Iqbal lakukan nih selama pandemi ini? Ya, untuk saya sendiri kan apa ya, basicnya di sekolah Kak. Background saya itu, saya jelaskan dulu ya, background saya itu adalah salah satu guru di SLB di Balikpapan, yaitu SLB Dharma Kencana Balikpapan. Nah, kebetulan kemarin saya habis bikin murid saya itu lomba melukis. Alhamdulillah kemarin juara 1 di tingkat provinsi. Baru kemarin pengumumannya. Jadi belum saya sempat upload di Instagram karena barusan kemarin pengumumannya jadi seperti itu. Jadi ya mungkin karena saya cuma bisa kamera, ngedit video itu, jadi saya ya membantu murid-murid saya untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Oke, ya lomba ini Kak, kalau untuk disabilitas itu ada lomba khususnya bukan ya Kak ya? Atau bagaimana? Iya, untuk disabilitas khususnya ada itu khusus. Boleh namanya apa ya Kak, kalau misalnya di tingkat kota dan provinsi? Kalau kemarin kita ikut yang FLS 2N, tingkat provinsi. Oke, oh jadi FLS 2N ada ini ya kategori untuk disabilitasnya ya Kak ya. Dan Balikpapan menang di juara provinsi, juara 1. Melukis SMP LB. Naik ke nasional ini ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Keren, oke, alhamdulillah. Ini kira-kira kapan Kak untuk nasionalnya? Dalam tahun ini juga? Iya, dalam tahun ini insya Allah di bulan Agustus, bulan depan. Bulan depan. Wah, berarti ini Kak Iqbal super ekstra nih ya menyiapkan muridnya ya. Oke. Iya, alamat SLB yang Kakak ini ajar di mana ya Kak? SLB Dharma Kencana Balikpapan itu di Jalan Pembangunan RT 38. Kalau nggak tahu Marta Dinata, daerah Marta Dinata. Marta Dinata. Oke, iya di situ ya. Berarti mungkin teman-teman yang juga ada bersekolah di SLB sana bisa ketemu sama Pak Guru nih, Pak Guru Iqbal ya. Kita di sini manggil kakak ya, padahal Pak Guru ya, nggak apa-apa ya kak ya. Nggak apa-apa. Oke, baik Kak Iqbal. Tadi kita udah bincang juga terkait FPDK ini sendiri ya. Semoga dengan adanya FPDK kita juga menginformasikan bahwa KKPB sendiri sangat terbuka Kak. Kalau seandainya nih ya ada organisasi-organisasi yang tertarik untuk melakukan kerjasama dengan kami, melakukan mitra istilahnya ya, kami siap banget membantu. Apalagi kita udah ketemu sama Kak Iqbal nih, jadi semoga kedepannya kita banyak kerjasama ya Kak untuk forum ini. Amin. Oke, ini sangat ditunggu sekali Cafe Disabilitasnya Kak. Ya semoga bisa lancar ya terwujudkan. Oke, baik mungkin tadi kita juga sudah berbicara tentang FPDK. Kalau kita sudah berbicara tentang forum, mungkin ini ada sisi keistimewaannya Kak ya di FPDK itu sendiri. Dan mungkin boleh dibocorkan sedikit, kira-kira dalam perencanaan ke depan ini sistem apa sih yang akan diterapkan dalam FPDK untuk mengembangkan kreativitas pemuda disabilitas? Ya, untuk keistimewaannya pasti jelas disabilitas kan kita jadi otomatis itu adalah salah satu keistimewaan kita di FPDK. Dan untuk
kedepannya apa yang sistem yang diselenggarakan itu jelas kita akan khusus untuk teman-teman disabilitas itu kita akan membangun soft skill untuk teman-teman disabilitas kita, apalagi pemuda disabilitas yang pasca sekolah habis lulus sekolah ini kan rata-rata di yang kita lihat realitanya itu sulit dalam mencari pekerjaan seperti itu kan, itu realitanya mungkin seperti yang kita bisa lihat. Nah, kita mau membuat soft skill untuk membantu teman-teman disabilitas ini untuk memiliki soft skill sendiri untuk pasca sekolah itu sendiri. Jadi kita bekali lah kreativitasnya untuk siapa tahu dia bisa setelah kita bekalin dia bisa bikin wirausaha sendiri seperti itu, supaya teman-teman disabilitas ini bukan cuma mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan baru untuk teman-teman. Mungkin bisa jadi teman-teman disabilitas ini adalah bosnya, dan teman-teman mungkin yang dikatakan normal itu nanti bisa jadi pegawainya seperti itu. Itu mungkin cita-cita atau sistem yang mau kita bangun di FPDK. Oke, ya. Karena memang nggak semuanya itu yang boleh, mohon maaf kita katakan normal ya, bisa selalu di atas gitu. Bahkan teman-teman kita yang punya keistimewaan sendiri pun juga pantas untuk mendapatkannya seperti itu. Wah, keren banget Kak Iqbal. Ini terobosannya luar biasa. Boleh tahu Kak di FPDK ada berapa ya yang sudah bergabung? FPDK di pengurusnya sendiri masih ada 9 orang dengan ketunaannya masing-masing. Ada yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa, seperti itu. Oke, dan ada juga yang terlibat untuk membantu teman-teman disabilitas ya Kak? Jelas. Iya, kalau dari pengurusnya 9 Mas Yan. Oke, wah, berarti mungkin kalau nanti ada open recruitment boleh di-share aja kali Kak ya, siapa tahu dari teman-teman KKPB atau mungkin teman-teman yang masuk di Zoom meeting dan juga YouTube mau gabung nih sama teman-teman FPDK. Oke, mungkin Kak, apa harapan Kak Iqbal sendiri di masa pandemi ini, khususnya untuk teman-teman disabilitas maupun juga anak-anak ya, karena kita juga lagi memperingati Hari Anak, pas banget ini kita langsung mewawancarai guru yang memang dekat sama anak-anak. Silahkan Kak Iqbal. Iya, tipsnya sih di masa pandemi ini ya itu yang saya ucapkan sebelumnya, yaitu kita harus senang dulu apa yang kita lakukan. Untuk anak-anak semua, khusus mau anak-anak disabilitas maupun anak-anak yang lain, kita yang penting itu senang dulu apa yang kita lakukan, seperti itu. Karyanya dan prestasinya pasti akan, kalau kita udah senang pasti akan menyusul, seperti itu. Ya jangan terlalu berambisi lah, kalau menurut saya jangan terlalu berambisi kalau kita harus berprestasi. Yang penting kita itu harus punya karya yang harus kita senangin dulu, khusus yang pasti positif ya, karyanya yang positif. Jadi prestasi itu adalah bonus. Kalau kita udah senang, kita bakal rutin mengerjakan, rajin, dan prestasi akan menyusul, seperti itu. Jadi yang penting senang dan semangat untuk anak-anak muda Balikpapan. Wah, keren. Kuncinya senang dan semangat ya. Kalau kita nggak senang, kita nggak semangat. Oke, Kak Iqbal, terima kasih untuk ini ya, bincang-bincangnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana dulu. Dan terima kasih, mungkin kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Nah, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu juga ya, selain ada Kak Rohan dan Kak Iqbal, kita menunggu salah satu narasumber cilik kita. Saya sapa dulu, halo Arkana. Halo Kak. Wah, Arkana apa kabar? Baik Kak. Wah, sekarang ini udah kelar ya sekolahnya ya? Ini hari apa sih? Hari Jumat ya? Ya, hari Jumat. Udah selesai ya sekolahnya? Sudah. Sampai lupa hari loh Kak Alif ya, saking senangnya ketemu Arka. Memang belum pernah ketemu fisik ya sama Arka, kemarin hanya melihat dari kejauhan saja, sekarang kakak udah bisa ketemu virtual nih sama Arka. Boleh Arka perkenalkan diri kamu dulu nih, siapa tahu teman-teman di Zoom sama di YouTube pengen tahu Arka ini sekarang usianya berapa, sekolah di mana ya, boleh di ini nih sounding dulu. Silakan Arka. Halo semuanya, nama saya Arkana. Saya baru saja masuk SMP kelas 7 di SMP Nasional KPS Balikpapan.
hobi saya adalah memasak, menggambar, coding, dan membuat konten. Begitu Kak perkenalannya. Wah, sebentar deh. Penasaran nih Kakak. Ya, Arkana hobinya coding. Oh, coding, Iya, dan memasak, bikin membaca konten. buku, dan membuat konten. Keren banget. Aduh, ini bertolak belakang kayaknya sama Kak Alivia ya. Oke, Arkana keren banget, juga suka coding nih. Tuh Pak Guru aja sampai senyum-senyum tuh Pak Iqbal. Nih ada anak-anak yang suka coding nih Pak ya. Oke, Arkana udah baru masuk SMP ya ini? Iya Kak, benar. Gimana rasanya jadi anak SMP nih? Udah lepas jadi anak SD, apa rasanya Arkana? Rasanya bahagia. Seneng banget ya, sekarang udah naik level ya, jadi SMP nih, junior high school nih. Arkana, kira-kira apa sih kegiatan kamu selain sekolah online ini? Selain sekolah online, Arka kalau di rumah itu sih biasanya mengerjakan sesuatu yang Arka suka nih Kak. Biasanya belajar coding, membuat model 3 dimensi, menggambar digital, les bahasa Inggris, dan kadang belajar masak dan membuat konten. Begitu Kak. Wah, ini banyak yang Arka lakukan ya. Gimana ya, Kakak ini speechless sebenarnya sama Arka yang sebenarnya Kakak cuma ngeliat dari media sosial ya. Arka emang benar-benar aktif ya. Sering bikin apa itu tadi 3 dimensi ya. Kayak gambar-gambar 3 dimensi. Wah, Arka kalau boleh tahu nih, boleh dibocorkan, itu Arka dikasih coach atau mungkin Arka cari-cari sendiri nih caranya? Nah, sebagian ada yang les, tapi sebagian ya belajar sendiri. Kan di internet itu banyak banget nih tutorial yang udah ada, jadi kita bisa belajar dari internet. Betul, betul banget. Setuju banget sama Arka. Tepuk tangan dulu ya. Seneng banget loh. Jadi emang bener-bener Kakak ini pengen banget tanya sama Arka lebih lanjut biar Arka juga bisa sharing ya. Karena seusia Arka berarti sekarang 12 tahun ya? Iya benar Kak. Nah, 12 tahun udah keren banget les bahasa Inggris, berarti jago banget bahasa Inggrisnya Kakak. Agak nggak mau pakai bahasa Inggris dulu ya, insecure ntar sama Arka. Oke, Arka, selain kegiatan sekolah tadi, sekolah online juga Arka banyak banget ya kegiatan-kegiatannya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih. Di sini Arka juga sudah kita tulis title-nya sebagai warga berprestasi ya untuk bidang pendidikan. Nah, pasti juga Arka berprestasi di sekolah ya, nggak mungkin enggak kan Arka? Arka terakhir ini gimana ujian nasionalnya aman ya nilainya ya? Ujiannya? Iya, lulusan terbaik. Keren. Jadi maaf ya timnya Kakak ribut di sini ya. Saking senangnya ketemu Arka menjadi lulusan terbaik. Ini gimana nih komentar mama papa mantap ya, dikasih kado ya Arka ya. Iya deh, kayaknya kalau ngelihat dari ekspresinya Arka kayaknya ada kado deh, tapi nggak mau dikasih tahu nih sama kakaknya nih apa ya. Oke, Arka, Arka sudah berprestasi di sekolah, berprestasi juga untuk tingkat Balikpapan mungkin maupun nasional ya. Boleh nggak sih Arka di-sharing ke teman-teman di sini metode belajar apa sih yang Arka pakai dan juga bagaimana tanggapan Arka, karena kan ini kita udah hampir mau 2 tahun belajar online ya dengan sistem daring. Silakan Arka. Oh iya, mengenai metode belajar ya Kak. Biasanya sih Arka baca dulu materi pelajaran sebelum dijelaskan oleh guru di kelas. Jadi kalau diibaratkan nih, jadi gelas, airnya sudah terisi setengah. Jadi Arka lebih mudah mengerti apa yang akan diterangkan guru. Jadi pas pelajaran sudah mengerti dan tinggal tanya-tanya.
Nah, Arka sering diminta juga sama Mommy dan Papa jelasin ulang materi pelajaran. Ini disebut metode belajar protege effect atau belajar dengan mengajar. Bicara sekolah online, sebenarnya sih ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kayak double edged sword atau enggak pisau bermata dua. Kalau sisi positifnya, Arka jadi punya banyak banget tuh waktu luang. Dan waktu luang itu bisa dipakai buat melakukan hobi. Belajar hal baru di luar materi sekolah, dan kita bisa explore hal-hal baru yang lebih banyak. Sisi negatifnya, kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita jadi mudah jenuh, bosan, dan waktu bisa terbuang sia-sia. Begitu, Kak. Aduh, keren banget Arka ya. Oke, metode belajar yang benar-benar oke ya, yang bisa kita terapkan nih. Sistemnya belajar dan juga mengajar ya. Jadi Arka memang benar-benar disupport banget ya sama mami, sama papanya juga ya di rumah. Kalau misal mami sama papanya lagi kerja nih gimana Arka? Jadi Arka explore sendiri ya, belajar sendiri atau gimana? Oh iya, Kak, betul. Biasanya kalau Mommy dan Papa lagi kerja, kasih itu aja. Coba explore sendiri. Oke, ya. Oke, Arka, gimana tadi udah ada sisi positif sama sisi negatifnya sekolah daring ya. Pernah nggak sih Arka itu merasa, this is so boring, atau mungkin Arka ngerasa jenuh nih sama sekolah online? Pernah nggak Arka merasa seperti itu? Enggak juga sih, Kak. Enjoy aja kalau sekolah online. Oke, enjoy ya. Baik, mungkin kalau dari Arka sendiri memang anaknya super excited juga dan semangatnya tetap tinggi ya. Kan sometimes tuh kadang ada yang aduh bosen banget sekolah online, gak ketemu sama teman-teman, tapi belajarnya tetap semangat ya. Arka, kalau boleh tahu kamu suka pelajaran apa sih kalau di sekolah? Kalau di sekolah, Arka suka semua pelajaran, tapi yang paling Arka favorit itu pelajaran TK, pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran IPA. Iya. Oke. Itu sih, Kak, kalau favorit, tapi semuanya Arka suka kok. Semuanya tetap disuka ya. Wah, keren banget nih ya Arka. Oke, mungkin Kakak mau tahu deh kira-kira apa sih yang menjadikan Arka ini motivasi ya, menjadikan motivasi Arka untuk terus berkarya, terus belajar dan giat berprestasi. Boleh nggak dijelaskan ke Kakak? Iya, motivasi Arka buat belajar adalah cita-cita Arka buat jadi orang yang bermanfaat di masa depan, paling tidak untuk lingkungan sekitar. Arka berusaha untuk melakukan yang terbaik dari semua tugas yang diberikan kepada Arka. Nah, kalau sudah melakukan yang terbaik, kita juga akan mendapatkan hasil terbaik juga. Salah satunya bisa berprestasi. Di masa depan persaingan kita semakin ketat nih, Kak. Jadi, kita harus bisa menggali potensi kita semaksimal mungkin. Tidak hanya bergantung dengan pelajaran sekolah saja. Jadi, bisa menambah aktivitas di luar sekolah. Betul. Jadi emang tetap harus bisa diimbangi juga ya, walaupun sekarang lagi pandemi nih tetap bisa berprestasi. Wah, oke, ngomongin prestasi nih Arka, boleh mungkin ceritakan sedikit deh prestasi-prestasi Arkana selama ini, boleh yang sebelum pandemi ataupun saat pandemi. Prestasi Arka, apa ya?
Oh ya, selama pandemi ini Arka sudah memenangkan lebih dari sekitar 15 video competition di tingkat regional dan nasional. Kemudian ada sekitar 25 medali Olimpiade Bahasa Inggris dan Sains. Arka juga beberapa kali menjadi talent anak di UNICEF untuk kampanye iklim dan World Youth Skill Days dan Talent Hari Anak Nasional. Yang Arka rasain semakin sering ikut lomba, kemampuan kita semakin bertambah dan membuka banyak kesempatan-kesempatan baru nih, Kak. Oke, Arka juga sering ikut Olimpiade ya. Tentunya pasti mewakili dari sekolah ya Arka untuk Olimpiade Bahasa Inggris sama Sains ya. Ada nggak satu event Kak. Olimpiade yang Arka suka banget nih? Yang bener-bener saingannya wow banget nih. Boleh diceritain nggak gimana perjuangannya Arka saat itu? Ki Hajar di Kemendikbud dan Emerald, Olimpiade Emerald Bahasa Inggris tingkat nasional, yaitu yang paling ketat seingat Arka. Oke, dan Arkana berhasil ya untuk mendapatkan posisi. Kalau Ki Hajar finalis dan yang Olimpiade Bahasa Inggris itu gold medal, iya gold medal ya, wow ya. Kakak aja ikut Ki Hajar kayaknya cuma sampai sesi awal aja deh, tahap awal aja ya. Arkana udah hebat jadi finalis sih, keren banget prestasinya ya. Oke, Arka, mungkin kan ini juga Hari Anak Nasional ya. Tadi Arka udah sebutin bahwa Arka pernah jadi role model untuk UNICEF ya. Itu dari tema apa ya? Tema UNICEF juga. Jadi role model kemarin juga ya Hari Anak Nasional, Arka? Iya, bener Kak. Kalau UNICEF sih untuk kampanye iklim. Kampanye dan iklim. World Youth Skill Day. Iya. Itu Arka jadi apa tuh? Bikin konten video juga ya? Iya, bukan bikin konten video sih sebenarnya, membuat podcast. Gitu, bikin podcast ya untuk tema dari UNICEF itu. Kalau untuk Hari Anak Nasional tahun ini gimana Arka? Kemarin kayaknya kakak ada lihat postingan Arka bareng Mami sama Papa ya. Itu untuk media apa tuh? Itu untuk media Indonesia, Kak. Gitu, untuk media Indonesia ya. Jadi sosok Arka itu dijadiin role model untuk Hari Anak Nasional ya 2021. Keren banget nih Arka. Oke, Arka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kita udah lihat, udah dengerin prestasi-prestasi dari Arka sendiri. Nah, karena tadi kakak juga udah sering banget nih ngeliat sosial media Arka. Boleh dong Arka dikasih tahu teman-temannya, boleh follow Instagram Arka di @u_arkana. Arka tulis di chat ya. Oke, boleh ya. Nanti teman-teman yang mau silaturahmi, yang mau follow, yang mau lihat-lihat konten videonya Arka itu lengkap banget di Instagram. Di YouTube gimana? Ada nggak Arka YouTube-nya? Oh iya, ada YouTube-nya juga Kak. Namanya Arkana Talks. Ya, Arkana Talks. Oh, Arkana Talks. Nah, keren banget itu. Pasti banyak banget konten-kontennya Arka di sana ya. Oke, Arka, dilihat dari sosial medianya Arkana sendiri kan Arka nih jadi konten kreator ya. Boleh dong sharing kira-kira pengalamannya dan tipsnya menjadi konten kreator. Kira-kira ada kesusahan nggak? Atau mungkin emang karena Arka enjoy, ini bagaimana caranya Arka menjalani? Boleh sharing Arka sebagai konten kreator nih, kakak bilang konten kreator anak yang keren. Makasih Kak. Jadi konten kreator itu kalau menurut Arka itu gampang banget. Kita bisa pakai bikin konten digital dengan mudah sekarang. Nggak perlu laptop atau kamera yang canggih banget. Pakai HP juga bisa.
konten yang dibuat juga bisa sesuatu yang kita senangi. Misalnya buat yang suka masak, bisa bikin konten resep masakan. Bisa berupa video atau foto saja. Buat yang suka menulis, bisa bikin lettering quotes atau enggak kaligrafi itu. Atau sharing di mana sih tips bikin cerpen. Buat yang bisa bahasa Inggris, itu juga bisa dibikin konten. Nah, tapi menurut Arka, ada yang perlu diingat, konten yang kita upload di media sosial itu akan selamanya ada di internet. Ada quotes nih, what you post will stay forever. Kalau kita bikin konten yang negatif, ya sampai kita udah di kuburan, orang masih bisa melihat hasil karya kita. Meskipun kita sudah delete, pasti ada jejak digital kita. Sama juga dengan pesan positif atau sharing hal yang bermanfaat. Mungkin postingan kita bisa memberi inspirasi atau memberi pengaruh positif bagi yang nonton. Tips Arka kalau bikin konten, jangan berharap viral sampai mengorbankan etika atau moral kita. Misalkan waktu kita bikin story di Instagram yang nonton cuma 20 orang. Terlihat sedikit, tapi sebenarnya kita bayangin aja tuh. Kalau ada 20 orang itu nonton apa yang kita bikin secara langsung. Jadi kayak seperti satu kelas tuh ngeliatin kita. Kan banyak banget tuh. Menurut Arka, like, view, dan subscribe itu cuma angka. Justru yang paling penting adalah gimana konten kita menginspirasi orang. Dari konten kita, orang bisa jadi suka masak. Orang bisa saja jadi sayang binatang. Atau orang jadi lebih rajin belajar. Tadi kan Bu Indra kasih pantun. Arka juga punya pantun nih, Kak. Ikan terik besar kepala. Kepala dibuang menjadi sampah. Meski corona masih merajalela, mari kita tetap berkreasi di rumah. Baik, Kak. Wah, keren. Gak mau kalah nih Arkana ya sama Bu Indira ya. Mau juga pakai pantun. Kakak juga pengen, cuman kakak belum siapin ya. Oke, wah udah kasih tipsnya tadi nih Arkana ya. Kalau mau buat konten ya jangan berharap viral dulu ya. Wah keren banget. Dan pastinya sebenarnya Arka ini sebentar lagi akan viral ya. Karena menurut kakak konten-kontennya keren-keren semuanya. Dan mungkin dalam waktu dekat apakah Arkana ada membuat konten video lagi? Ada sekitar 3 yang Arka lagi masih in production tapi belum selesai sih, Kak. Gitu, ada 3 video lagi ya. Wah, kakak tunggu banget tuh videonya ntar ya. Oke, Arka, mungkin apa sih harapan kamu saat ini? Kan ini lagi masa pandemi ya, untuk anak-anak yang ada di Kota Balikpapan atau mungkin se-Indonesia. Apa sih harapan yang Arka ingin sampaikan sore hari ini? Meskipun untuk teman-teman, meskipun kita di dalam rumah, jangan itu menghalangkan kita untuk tetap terus berkreasi. Begitu sih, Kak, pesannya Arka. Oke, pokoknya jangan berhenti lah ya untuk berkarya dan berkreasi ya. Walaupun memang kondisinya sekarang emang lagi sulit banget, tapi kita harus tetap semangat ya. Keren ya, harus keren kayak Arka juga ya. Arka tadi sekolah di mana Arka? KPS ya? Iya, sekolahnya di SMP Nasional KPS. Wah, SMP Nasional KPS. Nah, mungkin yang mau silaturahmi sama Arka ke KPS ya, tapi karena sekolah online jadi silaturahmi ke rumah aja. Jangan di-share ya Arka, alamat rumahnya ntar banyak yang endorse kamu loh.
Oke, Arka, mungkin pertanyaannya itu dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi karena lagi azan. Sebentar kita rehat. Boleh bersiap-siap. Mungkin setelah ini kita akan sedikit membagikan door prize nih untuk yang sudah masuk di Zoom meeting atau mungkin yang mau bertanya-tanya, boleh silahkan langsung ditanyakan ke tiga narasumber kita, boleh ke Muhammad Rohan atau mungkin ke Kak Iqbal dan Arkana di kolom chat. Iya, Arkana, terima kasih Arkana, jangan kemana-mana. Saat lagi setelah azan asar kita akan lanjut ya.
Oke, kita kembali lagi ya setelah istirahat azan asar. Dan tadi kita udah selesai nih ya kepoin Arkana. Kita juga udah selesai kepoin Rohan, kita udah selesai kepoin Kak Iqbal ya, yang sekarang juga jadi guru di SLB ya. SLB sekolah luar biasa ya, jangan sampai teman-teman nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti saya kasih door prize, salah ya. Oke, kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke closing statement para narasumber kita hari ini ya. Sudah masuk di sini pertanyaan untuk Arkana dari Rosi. Wah, ini dari teman kita juga nih, KKPB ya. Oke, Rosi bertanya, izin bertanya untuk Arkana, biasanya kalau coding pakai software apa ya? Terima kasih. Boleh Arkana silakan dijawab. Oh iya, pertanyaan yang bagus tuh. Jadi ada beberapa software yang Arka gunakan. Arka bagi pemula bisa menggunakan Scratch, bagi yang sudah amatir mungkin coba memakai Dev C++, dan itu sih kalau misalnya mau coding mentah. Tapi kalau ingin membuat game, kita bisa menggunakan game engine. Game engine-nya itu pakai aplikasi apa sih? Kita bisa menggunakan aplikasi Unity, Godot, dan Game Maker Studio 2. Begitu sih aplikasi software yang Arka gunakan. Pertanyaan bagus tuh, Rosi. Wah, semoga terjawab ya buat Rosi ya untuk pertanyaannya. Sudah dijawab sama Arkana. Oke, nah buat teman-teman yang lain juga mungkin yang ingin bertanya sama ketiga narasumber kita, ada Kak Iqbal, Arkana, dan Rohan, silahkan ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman bisa mengisi absensi talk show-nya yang sudah kita beri linknya di kolom chat ya untuk teman-teman semuanya. Oke, Arkana terima kasih. Kita masih menunggu teman-teman yang lain yang mau bertanya nih ya. Dan benar-benar ya kita memilih tema berkarya dan berprestasi di masa pandemi ini sangat melihat sekali kondisi dari anak-anak yang ada di Kota Balikpapan ya tentunya ya, di Kota Balikpapan di mana banyak sekali anak-anak yang sebelum pandemi ini kegiatannya luar biasa aktif, tapi setelah sudah pandemi, wah agak sedikit gimana gitu ya, mau berkarya juga kadang terbatas, juga ingin berkumpul berkegiatan juga terbatas ya, tapi ternyata dari ketiga narasumber kita ini punya caranya masing-masing ya. Oke, kita masih tunggu pertanyaannya sambil mungkin kita sedikit tanya lagi ke Rohan ya, boleh deh Rohan, masih bersama kita di sini? Masih Kak. Iya. Oke, Rohan, karena kamu di forum anak nih ya, boleh nggak sih diceritain tugas-tugasnya forum anak itu sebenarnya seperti apa aja sih? Oke, baik Kak. Jadi di forum anak ini kami mempunyai tugas utama. Jadi tugas utama kita itu sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Dan apa sih bedanya pelopor dan pelapor? Dan kalau pelopor sendiri adalah kita sebagai forum anak harus dapat menjadi agen perubahan untuk anak-anak di Kota Balikpapan yang di luar sana. Dan juga kita bisa menjadi agen perubahan untuk masyarakat dan di lingkungan sekitar kita. Dan kalau untuk pelopor, kita sebagai forum anak juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara anak-anak di Kota Balikpapan dan pemerintah Kota Balikpapan untuk membantu proses pelaporan jika apabila ada terjadi kekerasan yang terjadi terhadap anak. Jadi di situ kita bisa membantu untuk melapor, dan bagaimana melapornya, dan melapornya itu bisa melalui forum anak Balikpapan, dan nanti kita akan melaporkan ke kakak fasilitator dan juga akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Dan juga apabila teman-teman ada melihat terjadi kekerasan terhadap anak, bisa melapor melalui aplikasi Lapor Pak, dan itu teman-teman bisa download di aplikasi Play Store. Seperti itu Kak.
Wah, keren ya, ada aplikasi Lapor Pak ya namanya. Di situ kita bisa melaporkan kalau ada kejadian kekerasan ya, Rohan, atau mungkin penganiayaan terhadap anak ataupun perempuan ya. Oke, keren. Baik, kita sudah kedatangan pertanyaan lagi. Ini satu dari Muhammad Sukran. Izin bertanya untuk Kak Iqbal, ada kesulitan nggak sih pada saat mengajarkan teman-teman disabilitas? Terima kasih. Boleh Kak Iqbal, silahkan dijawab. Iya, sebenarnya untuk kesulitan sebenarnya ya tidak terlalu sulit karena hampir sama semua dengan anak-anak pada umumnya. Cuma kita harus tahu kondisinya anaknya seperti apa, keperluannya seperti apa. Jadi kita yang menyesuaikan anak, bukan anak yang menyesuaikan kita, seperti itu. Jadi untuk anak-anak disabilitas tidak jauh beda mengajar dengan anak-anak yang lainnya, seperti itu. Oke, sudah terjawab ya untuk Muhammad Sukran ya. Sebenarnya emang nggak jauh-jauh lah cara ngajarnya lah ya, karena kita juga ya namanya anak-anak, cuman bedanya mereka lebih istimewa. Oke, boleh teman-teman yang lain lah, mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan karena nanti kita akan juga membagikan door prize menarik ya untuk teman-teman yang ada di partisipan sini. Nama-namanya yang sudah masuk di kolom absen nanti akan kita acak siapa yang mendapatkan door prize yang ini. Kalau untuk narasumbernya kita kasih sertifikat aja nanti ya. Nggak dapat door prize ya, nggak apa-apa ya. Oke, itu pertanyaan untuk Kak Iqbal. Ya mungkin ada yang mau bertanya untuk Rohan, silahkan. Bisa langsung di kolom chat saja pertanyaannya. Oke, Rohan, ini ada pertanyaan, kebetulan dia nggak masuk di Zoom ya. Pertanyaannya untuk, kebetulan banget ini untuk Rohan dan Arkana, gimana sih caranya kalian menghilangkan kejenuhan belajar dari rumah? Seperti itu. Untuk Arkana dan Rohan, silahkan. Mungkin Arkana dulu, boleh dijawab? Sebenarnya sih kita kalau misalnya kita merasa jenuh, kita harus mencari aktivitas yang kita sukai dan yang aktivitas itu positif. Jadi kayak do what you love. Misalnya kita memang hobi memasak, pasti awal-awalnya kita resepnya kurang pas. Tetapi karena kita suka melakukan apa yang kita lakukan, kita akan coba terus-menerus sampai gimana ya, lebih bagus resepnya. Itulah contohnya. Oke, itu jawaban dari Arkana. Sekarang kalau dari Rohan, gimana? Kalau dari Rohan sendiri untuk supaya tidak jenuh dari belajar online, mungkin bisa nonton video di YouTube, terus juga menonton video-video yang ada di Instagram, karena biasanya Rohan suka nonton video-video di YouTube tuh videonya Kak Gita Savitri Devi, itu salah satu influencer di Indonesia dan beliau kuliah di luar negeri di Jerman, dan di situ bisa dibilang Rohan banyak banget, walaupun itu kan konteksnya udah belajar di luar sekolah ya, jadi walaupun kita udah jenuh belajar online dalam hal pelajaran, tapi kalau menurut Rohan kalau kita belajar hal baru yang di luar pelajaran itu malah menjadi semangat, bukan malah tambah kok belajar lagi sih, itu sama sekali enggak, karena belajar hal baru itu benar-benar menyenangkan. Jadi kalau Rohan jenuh di mata pelajaran, Rohan coba belajar hal-hal baru, salah satunya menonton video Kak Gita Savitri Devi itu di YouTube, karena di situ dia membahas seputar public speaking, terus juga ngebahas gimana sih kita sebagai anak muda supaya bisa dapat berpikir secara kritis, juga diajarin bagaimana kita sebagai anak muda untuk bisa open minded. Jadi untuk supaya tidak jenuh belajar online, banyak banget hal yang kita bisa lakukan, contohnya bisa
video call sama teman-teman, terus juga banyak banget video-video yang positif yang dapat menghibur kita sehingga belajar online-nya tidak menjadi jenuh. Seperti itu, Kak. Oke, seperti itu ya caranya Rohan mengatasi kejenuhannya dia sekolah dari rumah. Oke, lanjut, masih ada pertanyaan lagi nih dari Raski. Izin bertanya untuk Kak Rohan, dengan berbagai kesibukan yang Kakak miliki, apa sih motivasi yang membuat Kak Rohan untuk ikut forum-forum seperti Forum Anak dan Forum Duta Lingkungan itu? Oke. Baik, Kak. Jadi kalau motivasi Rohan untuk ikut Forum Anak dan organisasi lainnya, kalau di Forum Anak sendiri itu, Rohan pertama kali itu ikut di kelas 9 itu diajak teman, Kak. Dan itu pertama kali Rohan ikut Forum Anak tuh di tingkat kecamatan dulu, di tingkat kecamatan Balikpapan Tengah. Dan kebetulan saat itu ada sosialisasi dari Kak Alif, dan itu Kak Alif datang ke Kecamatan Balikpapan Tengah untuk melakukan sosialisasi. Dan di situ Kak Alif ada setelin video Kak Alif waktu berangkat ke Riau di Forum Anak Nasional tahun 2017. Dan pas Kak Alif video ini tuh kayak Ron tuh kayak termotivasi gitu. Kok Kak Alif keren ya bisa keluar kota, terus juga membawa nama kota Balikpapan dan juga membawa suara harapan kota anak Balikpapan, dan itu kayak jadi motivasi tersendiri. Jadi setelah Ron nonton video itu kayak, wah nanti Ron tahun-tahun ke depan harus bisa nih kayak Kak Alif. Dan itu motivasi Ron untuk bisa bergabung di Forum Anak. Dan kalau untuk motivasi ngikutin Duta Lingkungan yang tadi kata Raski itu, jadi waktu 2019 itu kan ada pemilihan Duta Lingkungan di tahun 2019. Dan kebetulan itu Rohan nonton untuk mewakili Forum Anak, dan di situ Rohan nonton, dan kebetulan Ketua Forum Anak Kota Balikpapan salah satu peserta di 2019, itu namanya Kak Indra. Dan di situ Rohan sebagai penonton ngeliat, wah ini keren banget nih, soalnya udah dari lama sih tertarik buat ikut duta-duta gitu, cuman masih takut dan masih perlu banyak belajar. Jadi setelah dari situ, setelah menonton banyak banget hal-hal yang dapat Rohan ambil dan Rohan pelajari, dan alhamdulillah di tahun 2021 bisa menjadi bagian dari Duta Lingkungan. Jadi yang awalnya ditonton dan akhirnya ditonton. Seperti itu, Kak. Oke, wah, itu motivasinya dari saya ya jadinya ya. Rohan bisa aja mau apa deh, nanti saya kirimkan ya minuman ya. Oke, mungkin memang banyak banget ya kayak motivasinya yang membuat kita tuh juga ingin gitu seperti yang apa kita contohkan gitu ya. Tapi ya memang Rohan sendiri keren banget ya tahun ini terpilih menjadi Duta Lingkungan Hidup ya, juara 1 ya sebagai putranya ya, keren banget. Oke, sekali lagi nih ada pertanyaan lagi untuk Rohan lagi ya dari Dea Putri Permatasari. Untuk menjadi Duta Lingkungan itu susah nggak sih Kak? Terima kasih. Oke, jadi untuk jadi Duta Lingkungan sebenarnya ada susah dan ada tapi bisa dibilang susah sih Kak, karena dari awal seleksi itu persaingannya udah ketat banget, karena itu pesertanya satu Balikpapan dan pesertanya sampai ratusan. Tahun ini 90-an sih Kak, hampir 100, dan itu di awal tuh seleksinya ada seleksi tertulis, wawancara dan presentasi. Dan tahun ini karena situasi pandemi akhirnya seleksinya dipersingkat tapi dipersulit. Jadi walaupun seleksi singkat tapi agak lebih dipersulit sedikit. Jadi dibilang susah sih susah, tapi karena emang udah dari kemauan diri sendiri, jadi terus berusaha gimana sih supaya seleksinya nggak susah. Jadi Rohan terus belajar dan juga tanya sama alumni Forum Anak, jadi bisa saling sharing. Dan saat kita masuk Duta Lingkungan itu juga kita dikasih kakak mentor, dan kakak mentor tuh biasanya dari alumni 2019. Dan di situ kita bisa tuh tanya banyak-banyak informasi seputar Duta Lingkungan, terus juga tentang lingkungan Kota Balikpapan. Jadi untuk mengurangi susah atau tidaknya itu tergantung kita sendiri. Kalau misalnya kita mau belajar, maka kita bakalan tidak susahan dan juga enjoy. Terus juga
karena Duta Lingkungan ini kan bawa nama sekolah, dan kebetulan di SMK 4 tuh dari 5 tahun berjalan Duta Lingkungan tuh belum ada tuh dari SMK 4 yang lolos, dan di situ juga kayak jadi motivasi tersendiri buat Rohan untuk semangat untuk supaya dari SMK 4 ada nih delegasinya, seperti itu Kak. Jadi walaupun susah tapi bisalah diatasin dengan terus belajar dan lebih sharing sama kakak-kakak senior, seperti itu Kak. Oke, intinya yang penting kita juga udah niat, kita udah usaha, segala kesusahan insya Allah nanti ada jalannya ya, Rohan ya. Ya, Oke, baik. Mungkin kita udah close untuk pertanyaannya. Nanti kita akan masuk ke door prize terlebih dahulu. Untuk Raski dan Dea, boleh nanti di drop nomor teleponnya di chat karena akan mendapatkan hadiah ya sebagai penanya hari ini. Jadi yang mau bertanya silahkan, nanti akan kita kasih hadiah untuk teman-teman yang gabung di Zoom ataupun YouTube ya. Oke, boleh mungkin sebelum kita bagi door prize, saya mau dengar dulu dari Kak Iqbal untuk closing statement-nya ya sesuai tema kita hari ini. Silahkan Kak. Closing statement saya mengutip dari Theodore Roosevelt, yaitu lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Dan boleh mungkin untuk Arkana bisa memberikan sedikit closing statement-nya terkait tema kita hari ini. Oh iya, closing statement. Teman-teman semua, pandemi COVID-19 ini memang cukup berat bagi kita semua. Tapi jangan sampai waktu kita dan masa depan kita hancur karenanya. Tetap lakukan apa yang kita suka dan tentunya tetap bermanfaat. Pandemi ini juga membuka banyak hal baru dan kesempatan baru yang gak pernah ada sebelumnya. Jadi, tetap bahagia dan produktif. Begitu, Kak. Oke, wah keren banget Arkana, terima kasih. Ya, selanjutnya closing statement terakhir kita dari Rohan, silahkan. Baik, closing statement dari Rohan adalah di situasi pandemi ini jangan menghalangi kita untuk terus berkarya dan berprestasi. Jadi banyak banget hal-hal yang dapat kita tuangkan menjadi karya. Jadi banyak banget tuh hal-hal yang bisa kita tuangkan untuk berkarya. Dan juga ketika kita ingin berprestasi, maka kita harus terus belajar, berlatih, dan juga harus riset tuh apa hal-hal yang mau kita jadikan prestasi. Dan juga kalau ingin berprestasi, belajarnya belajar dari hal kecil dulu aja, karena Rohan percaya sesuatu yang besar tuh pasti berawal dari hal kecil. Jadi dari hal kecil itu akan tercipta sesuatu yang besar dan luar biasa. Dan juga ketika ada lomba-lomba, terus ada kesempatan untuk berprestasi itu diambil aja, karena kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu dengan kesempatan itu dapat merubah hidup kita dan bermanfaat untuk masa depan kita. Dan juga kalau berprestasi dari Rohan sih kita harus punya role model atau cerminan. Jadi dari role model itu bisa kita contoh dan diambil sisi baiknya. Dan juga ada kutipan dari Najwa Shihab Khalif, itu adalah hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Jadi untuk kita mencapai prestasi itu pasti ada yang kita pertaruhkan, ada yang kita korbankan. Contohnya seperti kayak waktu bermain, waktu ngumpul bareng teman-teman kita itu kan pasti dikorbankan kan. Jadi itu nggak apa-apa kita korbankan dulu, karena Rohan percaya usaha nggak akan mengkhianatin hasil. Jadi walaupun kita kehilangan waktu bermain nggak apa-apa, karena itu demi prestasi dan masa depan kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Alif. Lengkap banget ya closing statement-nya terkait berkarya dan berprestasi di masa pandemi. Sebelumnya kita umumkan dulu ya untuk yang mendapatkan hadiah. Tadi sudah ada Raski dan Dea Putri Permatasari. Tolong di drop nomor teleponnya di kolom chat, nanti kita akan hubungi untuk hadiahnya. Dan yang mendapatkan door prize di acara talk show memperingati Hari Anak Nasional 2021
bersama KKPB ya dengan tema berkarya dan berprestasi di masa pandemi. Selamat untuk Teresia dari Earth Hour mendapatkan door prize dari kami, dan selamat kepada Ratu Alam, selamat untuk mendapatkan door prize, dan yang terakhir selamat kepada Citra Dewi Fortuna. Wah, selamat yang sudah mendapatkan door prize ya. Ini tadi kita udah pakai yang sistem kayak arisan gitu ya, diundi ya. Untuk teman-teman khusus yang masuk di kolom Zoom ya, yang khusus masuk di Zoom meeting room sore hari ini. Oke, baik, mungkin untuk yang mendapatkan door prize bisa langsung drop nomor teleponnya di kolom chat ya, nanti akan dicatat oleh tim panitia di sini. Untuk Arkana, Kak Iqbal, Rohan, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas sharingnya siang sampai ke sore hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom ataupun YouTube juga semoga semuanya termotivasi dan terinspirasi oleh narasumber kita hari ini. Saya juga terima kasih kepada DPOP, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, khususnya juga bidang kepemudaan yang selalu mendukung kegiatan dari KKPB ini sendiri. Dan terima kasih kepada Ketua Umum yang tadi juga sudah menyempatkan, teman-teman pengurus KKPB yang hadir, teman-teman organisasi, semuanya terima kasih yang sudah hadir di acara talk show dari Komite Kreatif Pemuda Balikpapan. Semoga dari acara-acara kita ini ke depannya kita bisa selalu berkolaborasi, kita selalu bersinergi bersama ya, dan pastinya kita jangan sampai putus tali silaturahminya ya. Selamat Hari Anak Nasional. Pasti di sini juga banyak banget teman-teman Forum Anak sekota Balikpapan yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat Hari Anak, selamat Hari Anak juga untuk para narasumber kita ya. Buat Kak Iqbal, anak-anaknya udah lewat ya. Untuk Rohan dan Arkana masih anak ya. Jadi selamat Hari Anak, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Olivia sebagai host undur diri mewakili teman-teman panitia yang hari ini melaksanakan talk show via virtual. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Dah, terima kasih semuanya. Boleh mungkin untuk narasumber kita belum keluar ya. Kita foto bersama dulu boleh? Boleh. Iya. Yang masih ada di dalam room Zoom boleh di open kameranya. Arkana udah keluar ya. Oh yes, kita panggil masuk lagi ya. Arka, boleh. Ya, buat teman-teman yang ada di room Zoom, boleh di open kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Semoga Arka bisa kembali lagi ya, masuk. Udah saya open kamera. Oke, mungkin saya telepon aja dulu ya. Ya, mungkin nanti kita sisipkan ya wajahnya Arkana. Oke, buat teman-teman yang sudah open kameranya, saya hitung mundur, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, 3, 2, 1. Oke.
kita screenshot. Oke. 3, 2, 1. Sip, keren. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, Bapak Ibu tamu undangan dan juga teman-teman organisasi. Sampai bertemu lagi.